Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 어떤 설렘도 어떤 의미도 내게 미안하지만 I'm not sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan sedikit mengulas tentang video ini dalam segi komunikasi ya, dalam hal komunikasi, baik itu keefektifan dalam komunikasinya, faktor-faktor yang ada dalam komunikasi tersebut, atau juga kemungkinan hambatan-hambatan yang ada di dalam komunikasi tersebut. Jadi kalian simak ya dari awal sampai akhir. Oke, langsung aja. Yang pertama kita akan membahas tentang keefektifan dalam berkomunikasi. Yang pertama dapat dilihat dari komunikatornya. Menurut saya, dalam video tersebut komunikatornya dapat dikatakan berhasil karena mereka dapat menyampaikan informasi-informasi atau pesan dengan baik dan cara yang benar. Hal itu saya rasa mungkin karena komunikator dalam video tersebut yang tidak lain adalah mahasiswa memiliki pengetahuan intelektual yang baik terhadap apa yang ingin disampaikannya. Yang kedua dapat kita lihat dari komunikannya. Komunikan dalam video tersebut yang tidak lain juga adalah mahasiswa, dapat memahami isi pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator dengan baik. Dapat dilihat dari bagaimana mereka memberikan sanggahan terhadap argumen yang disampaikan. Dan yang ketiga adalah pesan. Pesan yang disampaikan dalam suatu komunikasi haruslah sesuai fakta, bukan hoaks. Dan dalam video tersebut, pesan yang ingin disampaikan adalah mengenai diversifikasi makanan dan hal itu dapat tersampaikan dengan baik kepada komunikan yang ada. Namun tetap, feedback yang disampaikan ini harus memiliki dasar dan sesuai dengan pesan atau informasi yang disampaikan oleh si komunikator. Oke, sekarang kita lanjut membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Oke, langsung aja ke yang pertama, yaitu pengetahuan. Pengetahuan ini merupakan hal yang sangat penting dalam komunikasi, karena komunikasi akan lebih sulit dilakukan jika seseorang itu berinteraksi dengan lawannya yang memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda. Mengapa demikian? Karena pesan atau informasi yang ingin disampaikan itu akan terhambat untuk dipahami atau dicerna. Dan dalam video tersebut saya rasa kedua belah pihak di mana setiap tim ini memiliki pengetahuan yang cukup sama atau tingkat yang sama mengenai diversifikasi makanan sehingga si komunikator dapat menyampaikan informasinya dengan baik dan si komunikan dapat memahami isi dari informasi tersebut. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Dan yang kedua ini adalah persepsi. Persepsi ini merupakan pandangan setiap pribadi terhadap suatu hal. Terkadang persepsi ini juga menjadi kendala dalam komunikasi karena persepsi orang itu tentu berbeda-beda. Dan dalam video yang saya ulas tadi merupakan video tentang perdebatan. Jadi menurut saya itu wajar jika persepsi dalam setiap tim atau antar tim itu berbeda-beda, di mana yang satu pro terhadap diversifikasi makanan dan yang lain itu kontra terhadap hal tersebut. Namun tentu, dalam setiap anggota dalam satu tim memiliki persepsi yang sama. Dan yang ketiga adalah peran. Jadi setiap orang dalam berkomunikasi akan memperhatikan tatanan yang tepat menurut hubungan dan peran mereka saat itu. Dalam video yang saya ulas ini, setiap anggota dalam satu tim berperan sebagai partner, namun antar tim akan berperan sebagai lawan debat. Dan tentu saja cara mereka berkomunikasi dalam tim ataupun antar tim juga akan berbeda. Kita lanjut ke yang keempat, dan yang keempat ini adalah lingkungan. Lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap jalannya keefektifan komunikasi. Komunikasi akan berjalan dengan lancar apabila lingkungan tempat mereka berinteraksi itu nyaman dan kondusif, seperti contoh dalam video debat tersebut, di mana lingkungan sekitarnya sangatlah kondusif sehingga informasi atau pesan yang ingin disampaikan komunikator terhadap komunikan dapat tersampaikan dengan baik. Sekarang kita lanjut ke yang kelima. Dan yang kelima ini adalah perkembangan. Sebagai suatu contoh, keterampilan dalam berbahasa itu sangat berkaitan erat dengan perkembangan. Dalam artian, kepada siapa kita berkomunikasi, kita dapat mengetahui bahasa yang baik untuk kita gunakan. Karena cara setiap orang berkomunikasi dengan orang lain itu berbeda-beda. Kita bisa lihat dalam video tersebut. Dalam video tersebut menggunakan bahasa Indonesia. Hal itu dikarenakan kedua tim
ini memiliki keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita lanjut ke yang keenam. Yang keenam ini adalah tentang emosi. Dalam berkomunikasi, kita harus dapat mengendalikan emosi kita dengan baik karena hal itu dapat mempengaruhi keefektifan jalannya komunikasi. Dan dalam video perdebatan tersebut, walaupun tentang perdebatan, tetapi kedua belah pihak atau kedua tim dapat mengendalikan emosi mereka sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Kita lanjut ke yang ketujuh, dan yang ketujuh ini adalah tentang kondisi fisik, di mana kondisi fisik ini menjadi salah satu faktor dalam komunikasi karena dapat mempengaruhi kelancaran dan keefektifan dalam berkomunikasi. Dan dalam video yang saya ulas ini, kelancaran dalam berkomunikasi dan juga kelancaran dalam menerima informasi itu dapat tercapai karena setiap anggota memiliki kondisi fisik atau dalam artian indera yang baik sehingga mereka dapat menangkap segala informasi dan pesan yang disampaikan oleh komunikator. Dan yang kedelapan dan juga yang terakhir ini adalah tentang jenis kelamin. Jenis kelamin juga menjadi faktor dalam komunikasi, di mana laki-laki dan perempuan memiliki cara berkomunikasi yang berbeda-beda. Laki-laki dalam berkomunikasi mereka lebih ingin menunjukkan independensi mereka, sedangkan perempuan lebih ke arah responsif dan juga feminim. Setelah membahas ke-8 faktor-faktor dalam berkomunikasi, sekarang kita akan membahas tentang hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Jenis-jenis hambatan dalam berkomunikasi ini cukup bervariasi, di mana contohnya yang pertama adalah hambatan personal. Hambatan personal ini tentang emosi, prasangka atau bias dari setiap anggota. Lalu yang kedua ini adalah tentang hambatan kultural, di mana dapat dilihat dari perbedaan latar belakang dan kebudayaan dari setiap anggota. Dan yang ketiga ini adalah hambatan fisik, di mana hambatan fisik ini adalah hambatan nyata. Dan dalam video yang saya ulas ini, saya menemukan sedikit hambatan berupa hambatan fisik, di mana terkadang penonton riuh dan berisik sehingga dapat mengganggu komunikan dalam mendengarkan informasi dan pesan yang disampaikan. Selain ketiga hambatan tersebut, juga terdapat hambatan internal. Namun, dalam video yang saya ulas tersebut, saya merasa tidak menemukan adanya hambatan internal. Selain itu, juga terdapat hambatan eksternal, di mana hambatan eksternal ini terdiri dari message overload, lalu message complexity listening, dan juga environmental distraction. Dari ketiga hambatan tersebut yang ada dalam video tersebut adalah message overload, di mana anggota menyampaikan pesan atau informasi dalam argumentasi mereka itu secara berlebihan, sehingga hal ini dirasa dapat menyulitkan si komunikan dalam menerima inti dari pesan atau informasi yang disampaikan. Dan cukup sekian ulasan saya mengenai video ini. Semoga kalian yang melihat video ini dari awal hingga akhir dapat menambah pengetahuan tentang komunikasi dan kedepannya kalian tidak akan salah lagi dalam berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.